lihat di sosial media itu, rata-rata mereka yang sudah expert, yang sudah ahli, yang sudah memang menjalani puluhan tahun mereka berbagi di sosial media, itu banyak. Ilmu itu mahal, teman-teman. Terus kamu sekarang masih mengeluh gitu kan. Oh, semuanya sulit, semuanya bingung, daya beli berkurang, jualan ini itu susah. Lah, nyatanya di corona ada orang yang gerilang gemilang seperti saya bilang tadi gitu kan. Tadinya kerja, punya usaha baru setelah corona. Tadinya 98 gitu kan, semuanya terpuruk, dolar naik berkali-kali lipat gitu kan. Tapi ada orang-orang besar sekarang yang keluar dari krisis-krisis tersebut. Ini menyatakan bahwa bukan situasinya yang menjadikan kita itu susah, namun kitanya yang tidak mau, ibaratnya itu membuka diri, mencari peluang-peluang apa yang bisa kita mainkan, yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadikan kehidupan kita semakin hari semakin baik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari dari hari ke hari ke depannya semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan inspirasi, insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang hal-hal, karena ini bulan puasa ya teman-teman, bagi kamu yang menjalankan ibadah puasa, dimanapun kalian berada, semoga segala sesuatunya lancar dan puasa kita benar-benar bisa full sampai akhir nanti dan merayakan hari raya kemenangan kita nanti di Idul Fitri ya teman-teman. Karena itu saya akan membahas tentang kehidupan kita yang harus kita tata dengan positif teman-teman. Karena yang sudah saya bahas di kemarin ya teman-teman, segala sesuatu walaupun sesulit apapun keadaannya, di sela-sela kesulitan itu tentu akan ada potensi-potensi peluang, dan itu semua akan menjadi kebaikan apabila kita menggenggam peluang-peluang itu di krisis apapun dan di situasi yang sesulit apapun teman-teman. Jangan kemudian kalian pesimis, kemudian kabur aja dulu, kemudian kalian menganggap semuanya gelap tanpa ada sedikit pun cahaya. Nah, ini yang kurang ya teman-teman. Jadi untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan, dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan tentu kita ingin kehidupan kita selalu lancar, selalu damai, selalu tenang, dan sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya teman-teman. Namun realita kehidupan tentu akan tidak sama dengan apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Nggak selalu ya teman-teman, walaupun kadang juga ada yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita usahakan dan apa yang kita pikirkan teman-teman. Namun dalam hidup, kedinamisan atau naik turun atau perputaran dari atas ke bawah itu sudah hal yang sangat lumrah sekali dalam kehidupan kita ya teman-teman. Dunia ini berputar, dunia ini pasang surut, naik turun, dan lain sebagainya teman-teman. Dan ini harus kita sikapi dengan baik. Kita harus tetap memiliki ibaratnya itu alam bawah sadar, cara berpikir, mindset, cara pandang, sudut pandang yang baik, yang positif, sehingga disulit apapun kehidupan kita, ibaratnya itu krisis seperti apapun yang harus kita hadapi, situasi dan kondisi yang berat seperti apapun gitu kan, kita akan tetap merasakan hal-hal yang baik, dan tentu dengan kebaikan-kebaikan, kepositifan yang kita rancang, yang kita tata dalam mindset, pikiran, gerak-gerik kita, dan kehidupan kita sehari-hari, tentu itu akan menjadikan munculnya jalan-jalan, peluang-peluang baru yang bahkan tidak kita duga-duga sebelumnya teman-teman, tidak kita pikirkan sebelumnya. Namun karena kita terbiasa menata mindset, pola pikir kita, keberhidupan kita, gerak-gerik kita, keberhubungan kita dengan orang lain kita tata dengan baik gitu kan. Kadang atau seringkali ada banyak sekali hal-hal yang ibaratnya itu seperti surprise ya teman-teman, seperti hal-hal yang tidak terduga, dan itu menjadikan kita dalam situasi apapun menjadi bisa bertahan, bahkan
melompat lebih tinggi keberhidupan kita, bahkan menggapai peluang-peluang baru yang itu akan menjadikan kehidupan kita lebih baik ke depannya, lebih sejahtera, lebih tertata, lebih ibaratnya itu produktif dan lain sebagainya, teman-teman. Banyak contoh-contoh ya teman-teman. Saya akan membahas tentang mungkin beberapa tokoh yang kemudian mereka itu keluar dari krisis-krisis yang kata banyak orang, dunia ini akan runtuh, gelap, segala sesuatunya sulit, segala sesuatunya ibaratnya itu runtuh, hancur dan lain sebagainya. Orang-orang ini bahkan menjadi suatu hal yang melampaui kehidupan sebelumnya, teman-teman. Dari krisis 98, dari adanya krisis juga di Amerika 2008 gitu kan. Kemudian ada corona 2020. Orang-orang ini keadaan ini ya dari 98, 2008, 2020 gitu kan. Ini adalah krisis-krisis besar sepanjang sejarah yang terdekat ya teman-teman di kehidupan kita ya teman-teman. Kalau kamu milenial, kalau kamu Gen Z, mungkin kalian sedikit banyak tahu tentang ini. Jangan jauh-jauh ke belakang lah, dari 98, dari 2008, dari 2020, krisis-krisis besar yang ada di Indonesia bahkan dunia ya teman-teman. Itu semua rata-rata orang kan menganggap itu semua adalah bencana besar, gonjang-ganjing besar, krisis besar, kegelapan yang amat gelap bagi perekonomian, bagi kehidupan, bahkan bagi sosial kemasyarakatan ya teman-teman. Banyak sekali, mungkin ada Kesro dan lain sebagainya 98, mungkin ada keboncosan, kerugian di 2008, ada ibaratnya pembatasan sosial di 2020 karena virus gitu kan. Namun ada beberapa orang atau bahkan banyak ya orang yang keluar dari krisis-krisis itu bahkan menjadi yang lebih oke lagi ke depannya teman-teman setelah melalui hal-hal tersebut. Kalau bisa kita lihat ya teman-teman, di krisis 98 ada tokoh ibaratnya yang disebut dengan Raja Saham Indonesia, Bapak Loh Keng Hong. Itu bersinar setelah krisis 98 teman-teman. Kemudian ada mantan menteri kita, Mas Menteri Bapak Sandiaga Uno, itu besar juga setelah krisis 98. Ada mungkin hal-hal lain kalau kita lihat Bapak Khairul Tanjung, itu besar juga setelah krisis 98 teman-teman. Di 2008, di 2020. Kalau kita sekarang para Gen Z ibaratnya itu sangat familiar dengan Raja Kripto Indonesia gitu kan, Pangeran Kripto Indonesia, Timothy Ronald gitu kan. Beliaunya dia gitu kan selalu bilang bahwa dia besar ketika dia 2020 membeli saham yang under value yang dia nyatakan salah satunya adalah BRI gitu kan. Kemudian dia beli di harga bawah, kemudian bisa naik dan sekarang menjadi raja kripto. Sekarang kemudian aset-asetnya dia masukkan ke semuanya 90% bahkan lebih gitu kan di kripto, di Bitcoin gitu kan. Ini semua adalah orang-orang contoh nyata bahwa di setiap krisis gak selamanya 100% adalah gelap. Gak selamanya kesulitan itu seluruhnya sulit. Ada celah-celah kecil, ada hal-hal yang apabila kita menata mindset pola pikir, gerak-gerik kita dengan baik sebelumnya, kemudian kita akan mendapatkan peluang-peluang itu dengan baik, sehingga kita akan naik secara eksponensial, secara 180 derajat yang tadinya mungkin kita bukan siapa-siapa menjadi hal-hal yang bersinar, lebih bersinar dari ribuan orang teman-teman. Dan ini adalah suatu hal tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Dan apabila kita terbiasa dengan pikiran-pikiran yang positif, open minded, pikiran terbuka, gerak-gerik yang kita tata dengan baik, relasi hubungan yang baik dengan orang sekitar kita, kita tata kehidupan kita sedemikian rupa dengan baik, tentu di saat krisis pun kita akan tetap balance, kita akan tetap nggak gampang ibaratnya itu gonjang-ganjing, nggak akan bingung melalui ini semua, dan kita melalui kehidupan ini dengan baik teman-teman. Apabila kita menganggap kemarin atau minggu-minggu ini gitu kan Indonesia kedepannya akan gelap, saya di episode yang lalu berkata bahwa Indonesia kedepannya akan cerah karena banyak indikasi-indikasi bahwa Indonesia akan cerah. Perbaikan dalam segi BUMN, ada terobosan dari Danantara gitu kan, income baru untuk negara kedepannya,
ada mungkin indikasi demokrasi kita semakin baik karena kritik keras pun dari elemen masyarakat gitu kan, nggak kemudian dibungkam, nggak kemudian dikriminalisasi gitu kan, bahkan diapresiasi seperti Ben Sukatani yang mencetuskan lagu Bayar 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 yang saya sudah bahas di episode yang lalu gitu kan. Dan kemudian kita bisa mencontoh orang-orang yang benar-benar keluar dari atau melihatlah kaca perbandingan ketika krisis yang lebih besar atau kesulitan yang lebih besar dari hari ini, dari minggu-minggu ini, 98, 2008, 2020, betapa runtuhnya gitu kan, bahkan hampir macet gitu kan 2020 karena corona gitu kan, perekonomian. Ada orang-orang yang bisa bertahan bahkan melompat lebih tinggi teman-teman. Lah kita itu, saya pribadi, channel ini mengajak kita semua, kamu-kamu yang ada dimanapun, teman-teman saya, kerabat saya, saudara saya, kolega saya gitu kan. Jangan kemudian berpikir sempit kalau semuanya, kalau satu susah kemudian semua susah. Kalau keadaan susah semuanya bakal susah. Enggak seperti itu teman-teman. Ada celah-celah kecil di mana, atau mungkin bahkan celah-celah yang mungkin itu besar celah-celahnya karena kita tidak teliti, karena kita tidak biasa menata kehidupan kita positif, open minded, dan menata kehidupan kita dengan baik. Kita terlewatkan kesempatan-kesempatan itu teman-teman. Di 2020 apakah semua perusahaan itu kolaps? Tidak teman-teman, memang banyak yang kolaps, namun perusahaan farmasi, perusahaan mungkin yang tadinya nggak pernah punya usaha kemudian akhirnya harus work from home gitu kan, kerja dari rumah gitu kan, kemudian dia pun karena ada banyak waktu di rumah, kerja bisa sambil dari rumah, kemudian ada cetusan-cetusan bikin usaha, kemudian setelah corona usahanya bisa lebih jalan, bisa lebih maju, otomatis dia punya income yang lebih. Tadinya cuman income dari kerjanya, kemudian punya usaha karena terpaksa bekerja work from home gitu kan, kerja dari rumah, kemudian punya inspirasi bisa usaha. Saya pernah lihat itu juga ada pengusaha pengusaha otak-otak dan juga kemudian berkembang menjadi empek-empek juga gitu kan. Beliaunya adalah seorang pegawai di suatu perusahaan, gajinya sudah besar, kemudian terjebak pada corona, PPKM, PSBB dan lain sebagainya, kemudian work from home gitu kan, bekerja dari rumah. Kemudian karena dia sering di rumah, akhirnya mencetuskan usaha otak-otak ini, empek-empek ini. Kemudian sekarang gitu kan, beliaunya sudah ekspor teman-teman ke Dubai, ke Amerika, ke China, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia. Itu adalah berkah apabila orang yang tidak sempit pikirannya, tidak kemudian gampang bingung ketika suasana sulit, dipikir semuanya sulit. Bahkan orang-orang yang sudah mengerti, yang sudah berpengalaman, yang sudah tangguh dalam kehidupannya, malah kadang orang itu menunggu adanya krisis teman-teman untuk mencari peluang yang lebih besar. Itu satu contoh ya teman-teman, betapa seseorang itu bisa berkembang di suatu krisis. Banyak sekali yang tadinya 2020 nggak pernah usaha online, bahkan nggak tahu cara buka aplikasi e-commerce dan lain sebagainya, sekarang sudah punya omset MM-an dari mungkin live, atau mungkin bikin konten, atau mungkin jadi reseller, mungkin jadi affiliate dan lain sebagainya. Itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapat kalau kita itu memiliki otak atau pikiran atau alam bawah sadar yang terbuka, yang tidak menyalahkan keadaan, yang tidak ibarat itu gampang susah, ibaratnya menyalahkan ina ini, ina itu gitu kan. Kalau susah, pemerintahnya yang disalahkan dan lain sebagainya. Pemerintah juga berupaya teman-teman. Bapak Prabowo, saya lihat gerak-geriknya semua terungkap, hal-hal yang buruk terungkap, mencari terobosan baru, membuat dana antara dan lain sebagainya. Kemudian kita kecilkan semangat beliau yang tadi beliau ingin membangun negeri ini dengan baik gitu kan. Kita kecilkan, kita hujat di sana sini, kita ibaratnya salah-salahkan. Hasilnya baru dimulai, usahanya baru dimulai, kemudian kita hujat sana sini.
tanpa kita ibaratnya memberikan kesempatan untuk mengelola ini semua, untuk mengusahakan ini semua. Nggak ada hal yang instan, teman-teman. Segala upaya usaha itu ada prosesnya. Kita juga seperti itu, sebagai berkehidupan kita memiliki proses yang harus kita tata. Kalau kita ingin berkehidupan dengan baik, kita ingin ibaratnya itu kehidupan kita bisa berkembang, ya kita jangan diam. Kita berusaha, kita mencari, minimal usahamu melihat orang lain yang sukses kemudian kamu tiru. Entah mungkin kamu berteman dengan dia, gimana caranya gitu kan. Gimana harus melakukan hal yang seperti itu, kok kamu bisa berhasil. Itu adalah suatu cara, teman-teman. Atau mungkin kamu lihat upgrade skill kamu sekarang di sosial media, banyak tutorial ini, tutorial itu. Oh, pengen bikin usaha bakso, tutorialnya banyak di YouTube gitu kan, di sosial media. Kamu pengen usaha apa ini itu, pengen jadi affiliate, banyak tutorialnya di YouTube, di lain sebagainya. Kamu pengen jadi reseller dari suatu produk, banyak sekarang. Bahkan orang-orang yang sudah sukses pun sekarang sering berbagi di sosial media. Tidak ada hal yang mustahil di era ini ya teman-teman. Bahkan orang-orang itu yang sudah mapan gitu kan, yang sudah berhasil di usahanya masing-masing gitu kan, bahkan mereka itu ngelus dada ya teman-teman. Prihatin kalau ada orang yang masih mengeluh di era ini untuk mendapatkan income yang lebih, teman-teman. Karena di era dulu susah teman-teman nyari informasi. Kalau mau mengupgrade skill atau menambah ilmu, kita harus ikut seminar ini, seminar itu, dan berbayar. Bayarnya juga nggak murah, jutaan gitu kan. Sekarang kita mendapatkan ilmu bisa lewat HP, dan yang meng-share atau yang mengajar atau yang ibaratnya itu memberikan edukasi gitu kan, itu bukan orang-orang yang cek-cek, bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka mengajarkan mungkin menata finansial, mengajarkan mungkin strategi dagang, strategi bisnis, mengajarkan ibaratnya itu strategi marketing. Kamu lihat di sosial media itu, rata-rata mereka yang sudah expert, yang sudah ahli, yang sudah memang menjalani puluhan tahun, mereka berbagi di sosial media itu banyak. Ilmu itu mahal, teman-teman. Terus kamu sekarang masih mengeluh gitu kan, oh semuanya sulit, semuanya bingung, daya beli berkurang, jualan ini itu susah. Lah nyatanya di corona ada orang yang gerilang gemilang seperti saya bilang tadi gitu kan. Tadinya kerja, punya usaha baru setelah corona. Tadinya 98 gitu kan, semuanya terpuruk, dolar naik berkali-kali lipat gitu kan. Tapi ada orang-orang besar sekarang yang keluar dari krisis-krisis tersebut. Ini menyatakan bahwa bukan situasinya yang menjadikan kita itu susah, namun kitanya yang tidak mau ibaratnya itu membuka diri, mencari peluang-peluang apa yang bisa kita mainkan, yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadikan kehidupan kita semakin hari semakin baik gitu kan. Jadi itu teman-teman, ini adalah suatu hal yang di bulan Ramadan ini saya akan berusaha membuka pikiran saya pribadi, dan semoga kalian semua juga bisa terinspirasi ya teman-teman. Karena dalam keadaan Ramadan ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk bermuhasabah. Kita dalam keadaan berpuasa itu tentu kita akan banyak memiliki kejernihan dalam pikiran, dalam hati, dan dalam diri kita, di bawah alam sadar kita. Karena dengan puasa itu banyak sekali hikmah ya teman-teman. Karena dengan puasa juga Kanjeng Nabi juga bilang gitu kan, puasa itu akan selain menyehatkan badan juga menyehatkan pikiran, perasaan, dan hati ya teman-teman. Kalau kalian belum bisa tenang dalam keadaan puasa ini, dalam menjalankan Ramadan puasa ini gitu kan, berarti harus kalian atau saya atau kamu semua harus bertanya kepada diri kalian sendiri, diri kita sendiri, kenapa kok saya puasa? Saya tidak bisa mendapatkan kejernihan dalam berpikir, ketenangan dalam bersikap, kebalance atau keseimbangan dalam melangkah. Nah, itu harus kita pikirkan dalam diri kita sendiri. Dan saya mengajak kita semua, saya pribadi dan kamu semua, marilah kita dalam keadaan yang dikatakan minggu-minggu ini atau kedepannya dianggap Indonesia gelap, kita nyatakan dalam hati, pikiran, dan alam bawah sadar kita bahwa Indonesia kedepannya cerah. Dan memang akan cerah, karena saya lihat dan di episode yang lalu sudah saya jabarkan, ada kemauan atau
kerja keras Bapak Prabowo untuk bisa mengubah Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih hebat, lebih baik, dan tentunya akan menjadi kita semua sejahtera, jiwa, raga, dan kehidupan kita. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi insight yang baik bagi kita. Saya nggak akan pernah di channel ini terpuruk, pesimis, dan lain sebagainya. Saya mengajak sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun hari ini gitu kan, sesulit apapun bagi kita ke depannya, karena mungkin saat ini kita punya utang, mungkin saat ini kita punya masalah, kita masih dalam keadaan sulit, masih punya banyak problem. Kita harus yakin di hari ini, di detik ini, bahwa masalah itu semuanya ke depannya akan semakin bisa kita cari solusinya. Semua itu akan berakhir dan kita akan menjadi kehidupan yang semakin hari semakin baik ya teman-teman. Ini itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.